Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia, tentunya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF, tentunya tentang komposisi pemain timnas Indonesia. Dan hal ini menjadi sebuah pembicaraan halayak umum di beberapa media luar, terkhusus di media Indonesia yang menyatakan bahwasanya beberapa pemain timnas U23 di ajang Piala AFF kali ini sebagian besar adalah pemain-pemain yang telah menyumbangkan medali emas di SEA Games pada waktu lalu bersama Coach Indra Safri. Dan hal ini menjadi sebuah momok besar bagi para pemain-pemain timnas U23 yang ada di Asia. Dan yang terpenting lagi adalah ketika para pemain sosok lama ini yang berada di SEA Games pada waktu lalu menyumbangkan medali emas ikut kembali di Piala AFF. Apakah mereka akan menjadi salah satu pemain-pemain yang ditakuti? Tentu tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena para pemain di Piala AFF kali ini akan menemukan sosok pemain-pemain baru yang memiliki performa yang sangat baik bersama timnya. Tidak hanya dari timnas Indonesia, melainkan timnas Vietnam, timnas Malaysia, bahkan timnas yang ada di negara-negara notabene negara berkembang dalam sepak bolaan, yaitu seperti Filipina, Kamboja, Singapura akan mengirimkan pemain-pemain terbaiknya. Tentu, modal baik bagi sosok pemain-pemain timnas Indonesia. Dikatakan modal penting karena para pemain timnas Indonesia telah lebih dulu memiliki modal, yaitu pernah memenangkan pertandingan di SEA Games dalam waktu yang tidak begitu jauh jaraknya, yaitu modal kepercayaan diri. Ini yang terpenting kita bahas. Karena kepercayaan diri ini adalah pondasi awal pemain timnas Indonesia mampu mempraktekkan apa yang sudah diinstruksikan oleh pelatih, apa yang sudah diinstruksikan oleh tim kepelatihan yang telah membentuk para pemain timnas Indonesia berjenjang sejak U17, U19, 20, U23 bahkan nantinya di timnas senior. Nah, menariknya di Piala AFF kali ini disebutkan bahwasanya beberapa tim tidak akan melepas para pemainnya. Namun Coach Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini, tetap nekat memanggil salah satu pemain abroad yang sudah memiliki rekam jejak bermain yang sangat baik, yaitu Ivar Jenner. Ivar Jenner akan dipanggil ke timnas Indonesia pada ajang Piala AFF. Namun belum dapat dipastikan apakah ia bisa dilepas oleh timnya ataukah tidak. Mengingat Ivar Jenner adalah sosok striker yang diandalkan di timnya, dan kemungkinan besar performa yang sedang baik ini tidak akan disia-siakan oleh timnya. Namun panggilan timnas mulai ada untuk sosok seorang Ivar Jenner. Ivar Jenner tidak sendirian di lini depan. Ada nama baru seperti Muhammad Ragil yang pernah membela Garuda Select pada saat ia berusia remaja. Dan ada nama Ramadan Sananta yang telah mengantarkan timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2023 lalu bersama Coach Indra Safri, mendapatkan trofi dan mendapatkan medali emas. Namun modal tersebut juga menjadi sebuah tantangan bagi Coach Sintayong, karena nama-nama yang sudah disebutkan, nama-nama yang sudah didaftarkan di list ini bisa jadi tidak dapat bergabung karena timnya tak mau melepas. Namun dipastikan para pemain timnas Indonesia yang berlaga di Indonesia akan melepas para pemain-pemainnya, para punggawa muda untuk berlaga di Piala AFF. Dalam hal ini, beberapa media juga menyebutkan bahwasanya
lini tengah dari pemain timnas U23 Indonesia adalah pemain-pemain yang diandalkan Coach Sintayong dan Coach Indra Safri memiliki kesamaan dalam memilih pemain yang akan diandalkan untuk di U23 nantinya melawan tim-tim yang pesepak bolaannya cukup berkembang seperti Malaysia dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia akan menjadi juara di grup dan akan masuk dalam perempat final atau bahkan ke final. Walaupun tak dituntut banyak hal oleh Ketua PSSI. Karena fokus timnas Indonesia adalah di Piala Asia dan Piala Dunia nantinya 2026. Tentu agenda sangat padat. Ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang Coach Sintayong. Dan dari salah satu artikel yang telah memberitakan tentang timnas Indonesia yang berkomposisi lini tengah U23 didominasi jebolan SEA Games 2023 dan anak kesayangan dari Coach Sintayong juga Coach Indra Safri. Kali ini ada kesamaan dari Coach Sintayong dan Coach Indra Safri mengenai para pemain yang memiliki performa yang sangat baik di Liga 1 maupun di timnya di liga luar dari Indonesia. Dalam bola.com menyebutkan bahwasanya pelatih timnas Indonesia U23, Coach Sintayong, memanggil 26 pemain untuk menghadapi Piala AFF U23 2023 untuk komposisi lini tengah. Nama-nama pemain yang dipilih memang sudah akrab dengan pelatih asal Korea Selatan ini. Memang ada banyak pemain di lini tengah yang sebelumnya sudah pernah disuruh oleh Coach Sintayong dan beberapa di antaranya juga berstatus jebolan timnas U20 yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023 pada waktu lalu, namun gagal. Dan akhirnya terobati lukanya karena dipanggil ke timnas U23 untuk berlaga di Piala AFF. Dan selain daripada itu, penggemar sepak bola Indonesia juga merasa terobati karena timnas U17 kita diberikan kesempatan untuk melaju di Piala Dunia, menjadi tuan rumah. Dan ajang bergengsi dunia ini akan diselenggarakan di Indonesia dalam waktu dekat. Bersama Coach Bima Sakti, timnas U17 akan berlaga di Piala Dunia dan disiarkan langsung di beberapa televisi swasta nantinya. Selain daripada itu, Coach Sintayong juga memberi ruang bagi alumnus skuad Garuda muda yang sempat tampil di SEA Games 2023. Sektor lini tengah memang didominasi pemain-pemain yang sukses meraih medali emas pada waktu lalu. Menariknya, ada satu pemain naturalisasi yang juga dipanggil untuk memperkuat timnas U23 di Piala AFF U23 2023 ini. Yaitu siapa? Yaitu Ivar Jenner. Ia dipanggil oleh Coach Sintayong. Dan ada pula nama-nama pemain baru yang mendapatkan kesempatan masuk ke timnas U23. Mereka memang sukses mencuri perhatian BRI Liga 1 2023-2024 dan menjadi perhatian Coach Sintayong. Mungkin bisa jadi ini adalah kesempatan bagi mereka menunjukkan bakat, menunjukkan performa terbaik di depan Coach Sintayong dan di hadapan para penggemar sepak bola Indonesia, agar nantinya di pertandingan berikutnya dapat dipanggil ke timnas Indonesia, berlaga bersama timnas Indonesia, tentu bersama para senior-seniornya yang ada di timnas senior. Bahkan sosok Elkan Bagot, meski berusia muda dan mungkin kalau dipanggil ke timnas U23, ia masih sangat-sangat memungkinkan. Namun ia dipanggil ke timnas senior bersama Marcelino Ferdinand. Ia adalah pemain-pemain berbakat muda yang selalu dipanggil ke timnas Indonesia senior. Dan di setiap ajang berjenjang timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain yang pernah membantu Indra Safri mengantarkan timnas Indonesia U22 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 terhitung sangat dominan di sektor lini tengah. Sosok pemain tersebut ialah Muhammad Taufani, Beckham Putra Nugraha, dan Fajar Faturrahman. Selain itu, Kanu Helmiawan juga sempat ikut TC ke timnas U23, namun ia tidak dipanggil ya di ajang pertandingan tersebut karena memang tidak memenuhi syarat menurut Coach Indra Safri pada waktu itu. Dan akhirnya saat ini dipanggil oleh Coach Sintayong. Bahkan hampir semua pemain memang sudah bermain di klubnya masing-masing. Beckham Putra Nugraha menjadi nama yang cukup mentereng bersama Persib Bandung. Bahkan ia juga memberikan peran yang sangat baik di Persib Bandung.
Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah pemain yang pernah menjadi andalan Coach Sintayong yang saat itu berada di timnas U20. Para pemain ini awalnya diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia 2023. Mereka adalah Arkan Fikri dan Robby Darwish. Kedua gelandang muda ini memang sudah mulai mendapat menit bermain bersama klubnya di masing-masing BRI Liga 1. Arkan Fikri misalnya sudah mencatatkan 6 pertandingan bersama Arema FC. Dia sempat memainkan 3 laga sebagai starter, adapun 3 penampilannya dimulai dari bangku cadangan. Sementara itu Robby Darwish masih berusaha mencari kesempatan bersama Persib Bandung. Karena memiliki persaingan yang cukup ketat di Persib Bandung, tentu nama Robby Darwish harus bekerja keras agar mendapatkan tempat dan bermain bersama Persib Bandung di klubnya. Selain nama-nama lokal tersebut, muncul satu gelandang andalan Sintayong, timnas Indonesia U20, yaitu Ivar Jenner. Namun belum dipastikan apakah pemain keturunan Belanda ini akan dilepas oleh klubnya. Bahkan regulasi penggunaan pemain dengan kategori U23 di BRI Liga 1 juga munculkan nama-nama pemain muda yang menjanjikan. Bahkan beberapa di antaranya muncul dalam daftar panggilan timnas U23. 2 nama pemain yang menarik perhatian ialah Esal Sahrul dan Salim Tuharia. Keduanya sama-sama berposisi sebagai winger. Asal Sahrul misalnya sempat mencuri perhatian bersama Persita Tangerang sebab ia adalah pemain berusia 21 tahun yang sudah menyumbangkan 2 gol untuk pendekar Cisadane yaitu Tangerang. Tentunya Coach Sintayong menjadi terkesima oleh sosok seorang pendekar ini oleh seorang Esal Sahrul ini. Kemudian tidak hanya itu, memang para pemain-pemain timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF ini adalah pemain-pemain yang masuk dalam pemantauan Coach Sintayong di ajang-ajang Liga 1. Setiap kali Coach Sintayong memantau para pemain-pemain timnas Indonesia, itu artinya akan ada beberapa pemain yang ditarik oleh timnas Indonesia, direkrut oleh Coach Sintayong, dilatih nantinya untuk menjalankan target di pertandingan internasional bersama timnas Indonesia. Dan lini tengah dari timnas U23 kita yang berlaga di Piala AFF ini tampaknya sudah terbentuk sehingga memang latihan yang cukup singkat bukanlah modal yang tidak penting. Tentu ini modal yang sangat penting untuk melancarkan aksi taktik yang akan dipraktekkan oleh para pemain-pemain muda kita di ajang Piala AFF di lapangan hijau nantinya. Taktik Coach Sintayong tidak dapat dipungkiri. Ia mampu memberikan taktik kejutan bagi lawannya. Dan taktik dadakan ini akan menjadi perhatian khusus bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Mengingat hanya hitungan hari Coach Sintayong melakukan latihan untuk persiapan Piala AFF 2023 yang akan dimulai tanggal 17 Agustus 2023 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Mudah-mudahan di Hari Kemerdekaan Indonesia membuahkan begitu banyak hasil positif untuk timnas Indonesia, memberikan yang terbaik untuk negara kita tercinta, negara Indonesia, sebagai kado kemerdekaan yang dapat pula menjadi bekal Coach Sintayong untuk diperpanjang kontraknya menjadi sosok pelatih sang juru taktik timnas Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu juga gratis. Dan jangan lupa komentar jika kalian merasa apa yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia. Komentarlah yang positif, komentarlah yang sopan, agar saya bisa balas secara langsung. Terima kasih, saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.